Langit tampak cerah, sang Dewi Malam mulai menampakkan sinarnya dengan malu-malu dari ufuk barat. Sore itu, Tony dan Roni berencana untuk pergi menonton sebuah grup band terkenal yang konser di daerahnya. "Yakin kita mau berduaan nih?" tanya Tony, tampak keraguan di wajahnya. "Iya, Bejo sama Warno nggak jadi ikut," jawab Roni. Suaranya jelas menunjukkan kekesalan. "Udahlah, kita nonton aja. Peduli apa dengan hantu Nina yang menghuni jembatan Gedung Kulon itu?" lanjutnya setengah memaksa. Tony berpikir sejenak. Terlihat ia sangat bingung untuk menerima ajakan Roni. Bayangan hantu Nina terus mengganggu pikirannya. Nina merupakan seorang gadis yang meninggal belum lama ini. Ia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Jenazahnya ditemukan tanpa busana di pinggir sungai Gedung Kulon, sebuah sungai besar yang airnya mengalir deras di sebelah barat desa Gedung Kulon. Dari jenazahnya jelas Nina meninggal karena diperkosa secara brutal. Jenazahnya ditemukan sudah membusuk dan diperkirakan sudah meninggal selama 3 atau 5 hari. Ditemukannya jenazah Nina, warga desa sangat gempar karena kabarnya Nina gentayangan. Arwahnya sering mengetuk-ngetuk rumah warga saat tengah malam. Selain itu, kabarnya setiap warga yang melintas di jembatan Gedung Kulon tengah malam juga akan bertemu hantu Nina. Hantu itu menyetop setiap pengendara motor yang melintas tengah malam di jembatan itu. Sudah banyak warga yang bertemu dengan hantu Nina, bahkan ayah Tony sendiri. Hal itulah yang membuat Tony merasa ketakutan untuk pergi nonton konser dengan Romi. Ia tahu nonton konser pasti sampai tengah malam dan ia takut pulangnya akan bertemu hantu Nina di jembatan Gedung Kulon. "Udahlah, ayo kita berangkat, mumpung gak hujan juga. Lagian kapan lagi kita melihat artis ibu kota secara langsung," ujar Romi terus mengajak Tony. Karena Romi terus-terusan memaksa, akhirnya Tony menerima ajakannya juga. Motor melaju dengan kecepatan sedang. Jalanan yang berbatu membuat Romi tak bisa melaju motornya dengan kecepatan tinggi, meskipun hatinya tak sabar untuk segera sampai di lokasi konser. Motor terus melaju ke arah barat, keluar desa, dan semakin mendekati jembatan Gedung Kulon. Suasana semakin sepi. Bohlam 5 watt penerangan jalan yang sesekali mereka lewati justru membuat suasana semakin temaram dan menambah keseraman menurut Tony. Akhirnya mereka tiba di jembatan Gedung Kulon. Tony bersyukur karena tak ada apa-apa pun di sana. "Gak ada apa-apa kan? Mana hantu Nina? Dia mah gak berani menampakkan diri di hadapan gue. Kalau berani biar gue cium," ujar Romi tiba-tiba. Disusul suara tawanya. Sontak ucapan itu membuat Tony kesal karena Romi ngomongnya tepat di atas jembatan. Setelah hampir 1 jam mengendarai, akhirnya mereka tiba di lokasi konser. Romi sedikit kesal karena ternyata konser sudah dimulai. Ia dan Tony berdesakan dengan orang-orang yang memenuhi lapangan. Tiba-tiba wajah Tony memucat seketika ketika melihat seorang wanita di hadapannya. Di antara kerumunan ratusan orang, jelas Tony melihat Nina di sana. Ia berjarak tak kurang dari 2 meter di hadapan Tony, tersenyum kepada Tony dengan wajahnya yang sangat pucat. Menghilangkan perasaan takutnya, ia berbaur dengan orang-orang yang berjoget menikmati musik reggae yang dibawakan artis ibu kota. Konser telah selesai. Tony dan Romi bersiap untuk pulang. Kembali rasa takut mengganggu perasaan Tony. Bayangan wanita yang wajahnya sangat mirip dengan Nina kembali terbayang, seolah melekat di pelupuk matanya. Dengan kecepatan tinggi, Romi melaju motornya. Akan tetapi saat memasuki daerah pedesaan, motor sudah tidak dapat melaju cepat karena jalanan aspalnya yang sudah rusak dan berbatu. Motor terus melaju semakin mendekati jembatan Gedung Kulon. Refleks Tony mengusap penggelangan tangannya saat merasakan ada tetesan air yang jatuh ke tangannya.
Ia menengadahkan wajahnya ke atas untuk melihat apakah langit mendung. Saat ia melihat ke atas, sekelibat ia melihat ada benda berwarna putih yang terbang. Hanya sesaat ia melihatnya, hanya dalam hitungan detik. Pulangnya memang Tony tak banyak terlibat perbicaraan dengan Romy. Selain lelah dan mengantuk, Tony juga merasakan suasana sangat mencekam. Sedari tadi Tony mendengar suara itu, tapi awalnya tidak terlalu jelas, sehingga Tony masih berpikir itu suara binatang malam. Tapi di antara suara deru mesin motor, Tony mencoba fokus mendengarkan. Itu suara apa? Dan Tony mulai yakin bahwa suara itu suara orang merintis. Tony masih belum berani menyampaikan apa yang didengarnya kepada Romy. Ia benar-benar tersentak kaget, bahkan hampir jatuh dari motor saat tiba-tiba Romy mengerem motornya sangat mendadak. "Allahu Akbar, ada apa, Ron?" tanya Tony. Tony hanya diam. Saat itu mereka hanya sekitar jarak 10 meter dari jembatan Gedung Kolon. Roni diam, tak menjawab pertanyaan Tony, akan tetapi tangannya menunjuk ke depan. Ternyata di sana, di atas jembatan, berdiri sosok pocong. Yang meskipun di dalam kegelapan, jelas mereka dapat melihat wajah pocong itu yang merupakan wajah Nina. "Ya Allah, pocong, Rom!" seru Tony dengan suara gemetar. Meskipun demikian, Romy memutar motornya ke arah barat dan melanjutkan dengan kekencangan meskipun jalanan berbatu. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Dimas, kawan mereka di desa sebelah. Beruntung Dimas belum tidur karena dia juga baru pulang nonton konser. So good at being an actor, making it last just long